Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Vario 150 2017. Nah, ini kalau di starter kadang bunyi cetik-cetik doang, kadang-kadang mau, kadang-kadang seringnya nggak mau. Ini dikira aki udah lemah, saya sambil cas ya. Ini klakson masih jernih, starter nih cuma bunyi cetik-cetik. Di area box sikring ini relenya yang warna hitam, bagian kiri relay kaki 5 paling kiri ya, yang warna hitam cuma bunyi cetik-cetik. Nah, itu tandanya powernya itu nggak nyampe. Berarti penyaluran arus dari aki menuju ke ecu sini nggak nyampe. Ini kita harus periksa soket ini yang pinggir ya, yang warna hitam. Ini walaupun kelihatannya masih bagus tapi harus diperiksa, nanti harus dibuka. Ini tadinya akinya tekor karena switch rem depannya itu nyala terus. Nah, ini switch rem depannya sudah diakali, diganjel itu di handle-nya ya. Jadi kalau di rem baru nyala, tadinya itu nyala terus, akinya juga sedikit tekor ya. Nah, ini di daerah sini yang sering nih. Nah, ini setelah diganjel pakai selang, dia kan speednya bisa nutup sempurna, jadi akinya sudah nggak tekor. Tapi setelah akinya nggak tekor juga kadang-kadang itu cuma bunyi cetik-cetik ya kalau di starter. Seringnya itu nggak mau bunyi motornya. Ini nyambi di cas tadi ya, kita coba nyalakan. Nah, ini pas mau di starter, kadang nggak mau. Nah, ini speed remnya kita periksa ya, sudah bisa mati, tadinya nyala terus. Ini juga berpengaruh ya. Tapi kalau di starter kadang mau kadang enggak, kontak harus di on off kan dulu. Itu biasanya arus yang dari switch menuju ke ecu nya itu biasanya itu kurang connect ya. Nah, ini mumpung lagi nyala kita periksa arus pengisiannya. Nah, ini arus pengisiannya ini kelihatannya normal ya. Arus pengisiannya normal, akhirnya juga sudah bagus, sudah enggak tekor dari switch ya, karena tadi kan lampu remnya itu nyala terus. Nah, kita periksa soket ecu nya ya, soket ecu yang ini terutama yang 3 kabel ini yang pinggir. Nah, ini kita lepas, kadang-kadang kelihatan masih bagus di luar tapi dalamnya itu sudah meleleh biasanya ya. Nah, kita goyang-goyang dulu, ini kenceng banget ya. Ini penguncinya ini sudah nggak ada nih, klipnya sudah nggak ada. Kita periksa dulu. Nah, ini bener ya, jadi sudah kebakar, ini sudah meleleh soketnya. Nah, jadi arusnya itu sering nggak connect. Nah, ini meleleh ya. Nah, ini kita harus bersihkan dan ganti ya, kalau enggak nanti berulang terus biasanya, kambuh lagi. Nah, ini kebetulan saya ada stok kabelnya yang satu set, tentunya bukan original ya, tapi bagus, kabelnya gede, soketnya tembaganya bagus. Nah, ini kita harus buka cover dulu, nanti kita bersihkan semua sisa-sisa plastik soket yang meleleh tadi ya, yang di soket ecu.
Oke, setelah dibuka cover belakangnya, nanti kabel yang ini ya, yang seutas kabel ini yang menuju ke bawah nanti kita ganti. Nah, ini kita lepas dulu soket yang ke bawah. Nah, ini ada isolasinya ya, jadi diganti cuma soket yang powernya saja, maksudnya bukan satu set dari kabel body. Kalau yang original mungkin nggak ada ya, kalaupun ada biasanya itu KW-KW itu. Kalau yang benar-benar ori biasanya satu set sama kabel body ya. Nah ini kan, jadi soket yang coklat bawah ini kita lepas. Kalau untuk penggantinya nanti biasanya kalau KW, maksudnya merek-merek Cina ya ataupun lokal, itu lebih panjang sedikit, sekitar 3-4 cm lebih panjang. Nah ini soketnya yang kebakar, yang masuk ke ecu saja ya, ini yang ke bawahnya masih bagus. Nah, jadi segini nanti yang kita ganti. Nah, kemarin saya dapat ada sales yang bawah, mereknya Otopat. Nah ini yang di soket ecunya juga kita harus bersihkan ya. Nah ini kabelnya satu set dari Otopat. Nah ini kabelnya agak lebih panjang sedikit, tapi nggak apa-apa, malah jadi luwes ya daripada pendekan ya, lebih panjang sekitar 3-4 cm, 5 cm mungkin ya. Ini yang coklat yang ke bawah. Nah ini masih bagus. Kalau yang ke bawah, yang tadinya, yang ke atasnya saja ini yang bermasalah. Nah ini kita lepas dulu ecunya, kita bersihkan upil-upilnya yang di dalam ya, nanti nggak bisa masuk soket yang baru. Nah ini kan bekas meleleh ya. Nah ini masih banyak sisa lelehannya yang tertinggal di dalam. Nah ini kita harus telaten, kita bersihkan dengan teliti, kalau enggak nanti soketnya itu koneknya nggak kenceng atau malah nggak mau masuk full ya. Ini hasil soket yang sudah dibersihkan ya, lumayan bersih. Nah ini kita coba soketnya, ini harus masuk full ya, harus masuk full. Ini centilannya harus masuk ke lubang sini pengancingnya. Nah nih sini centilannya itu harus benar-benar connect full, kalau enggak nanti bisa lepas, kena getaran ya pengancingnya. Jadi ini memang penyakit langganan dari jenis Matic yang pakai starter halus ya, mau Beat mau Vario, ini biasanya di sini meleleh. Jadi powernya yang menuju ke ACG itu kurang maksimal. Kadang kontak harus di on off dulu ya baru mau starter.
Tapi terkadang juga memang dari baterainya yang sudah tekor itu juga bisa. Nah, ini di sini kayaknya ini koneknya ini masih susah ya, masih susah seret. Tapi memang ya maksimalnya segini. Yang penting pengancingnya itu bisa masuk sempurna ya. Ini sendilannya di sini bisa masuk sempurna. Nah, ini jadi arus gede, harus kenceng, kabelnya juga harus gede. Nah, ini harus benar-benar connect ya. Plat pengaman ecunya kita pasang dulu ke bodi motor ya, ecunya ya. Oke, ini untuk yang ke bawah ini tadinya ada isolasinya ya, kita kasih isolasi pengaman. Nah, ini di soket yang coklat bagian atas ini kita kasih isolasi ya, seperti tadinya ada isolasi juga untuk pelindung debu ya, pelindung debu. Kalau air tetap bisa masuk ya, justru nanti kalau air masuk nggak bisa keluar itu yang malah bikin keropos ya. Kita isolasi bagian soket yang coklat, yang bagian atasnya saja yang saya isolasi ya. Nah, tinggal kita coba beberapa kali apakah lancar ya. Kalau tadinya kan kumat-kumatan. Oke ya, saya rasa segini sudah aman. Jadi sudah selesai, tinggal kita rapi-rapikan ya bodinya. Jadi